Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Izzy Mata Alsya. Saya dari kelas 11M. Kali ini saya akan buat video pembelajaran tentang sistem ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengayaan mata pelajaran ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur dan mengorganisasikan seluruh kegiatan ekonominya, seperti produksi, distribusi, konsumsi, barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan hidup masyarakat. Sistem ekonomi terbagi menjadi 6, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi demokrasi Pancasila, sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan terakhir ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan budaya masyarakat secara turun-temurun. Dalam sistem kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan sesuai dengan cara yang diwariskan dari generasi sebelumnya, tanpa campur tangan teknologi ataupun pemerintah. Yang kedua, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama itu ada berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua ada mengandalkan sektor pertanian dan perikanan dan peternakan. Yang ketiga adalah teknologinya masih sederhana dan belum campur tangan dengan teknologi modern atau yang terbarukan. Yang keempat ada kegiatan ekonomi dilakukan untuk mengambil kebutuhan sendiri. Yang kelima, pertukaran dilakukan dengan cara tukar barang atau barter. Yang keenam, tidak ada pembagian kerja secara kompleks. Yang ketujuh adalah peran pemerintah sangat minim atau hampir tidak ada. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kehidupan masyarakat cenderung harmonis. Yang kedua, tidak ada kesenjangan sosial mencolok atau yang terlihat. Yang ketiga, SDA dimanfaatkan secara bijak dan tidak berlebihan atau tidak merusak SDA berlebihan. Yang keempat, tidak ada pengangguran karena setiap orang bekerja sesuai peran tradisional. Selanjutnya, ada kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi sangat lambat. Yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Yang ketiga, kurang inovasi karena masih terikat pada budaya atau tradisi. Yang keempat, adanya produktivitas rendah akibat menggunakan teknologi sederhana. Bedanya dengan yang sekarang itu teknologinya semakin maju, maka kalau yang di lain itu masih sangat maju dan tidak terlalu terikat pada tradisinya. Yang terakhir, ada rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando juga disebut sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran utama untuk mengatur apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan siapa barang tersebut diproduksi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah menguasai alat produksi seperti tanah, pabrik, sumber daya, mesin-mesin. Itu diatur oleh pemerintah atau pemerintah yang memusatkan aturan tersebut. Yang kedua, seluruh keputusan ekonomi diatur oleh negara, bukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan pribadi terhadap alat karena alat tersebut punya pemerintah. Yang keempat, harga dan upah ditentukan oleh pihak pemerintah. Yang kelima, minimnya inisiatif individu dalam kegiatan ekonomi karena semua telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi dapat ditekan karena distribusi pendapatan dikontrol oleh negara. Yang kedua, stabilitas ekonomi lebih terjaga karena diatur oleh pemerintah. Fokus pada kesejahteraan masyarakat bukan keuntungan individu. Yang keempat, produksi barang sesuai kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan permintaan pasar. Selanjutnya ada kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu kurang inovasi dan motivasi karena tidak ada persaingan. Yang kedua, efisien rendah karena birokrasinya yang lambat. 3,
potensi penyalahgunaan kekuasaan karena semua dikontrol oleh tangan pemerintah. Yang keempat, kekurangan barang atau kelebihan produksi bisa terjadi karena perencanaan yang tidak akurat atau tidak betul. Selanjutnya, sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini di mana seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kekuasaan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Ciri-cirinya yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta, bukan oleh pihak negara. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, kebebasan dan memiliki alat produksi. Yang keempat, tujuan utama adalah mencari keuntungan. Yang kelima, persaingan bebas antara pelaku ekonomi. Yang keenam, pemerintah hanya berperan terbatas seperti menjaga hukum dan ketertiban yang ada di pasar. Selanjutnya di sini ada kelebihan sistem ekonomi pasar. Yang pertama, efisien tinggi karena adanya persaingan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas penjual berkembang akibat dorongan mencari keuntungan dengan cara sekreatif mungkin. Yang ketiga, konsumen punya banyak pilihan atas barang dan jasa. Yang keempat, produksi dibuat dengan permintaan pasar sehingga tidak ada barang yang menumpuk atau yang tersisa. Yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat. Selanjutnya ada kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi karena kekayaan bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Yang kedua, monopoli bisa terjadi, mengurangi persaingan sehat. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja seperti anak kecil yang dipekerjakan dan sumber daya alam demi keuntungan pribadi. Yang keempat, ada barang kebutuhan masyarakat kecil kurang diperhatikan karena kurang menguntungkan atau terlalu kecil harganya. Yang terakhir ada tidak ada jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Yang selanjutnya, yang keempat, ada sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencapai keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kemaslahatan umat Islam tanpa mengeksploitasi pihak lain. Dalam aktivitas ini, ekonomi dilakukan sesuai hukum Islam. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ada berlandaskan hukum Islam atau syariah. Yang kedua, larangan riba. Riba itu biasanya bunga yang terjadi pada bank-bank atau pinjaman-pinjaman. Yang ketiga, ada keadilan dan keseimbangan. Keempat, ada zakat dan infak. Yang kelima adalah transaksi halal dan thayyib. Kelebihan dari ekonomi syariah, yang pertama ada bebas dari riba. Yang kedua, mendorong keadilan. Yang ketiga, etika bisnis yang tinggi, menjunjung tinggi kejujuran atau sikap-sikap yang berada di dalam agama. Yang keempat, stabilitas keuangan lebih baik. Yang kelima, mendorong kerjasama dan kemanusiaan. Kekurangannya yaitu masih terbatasnya penerapan atau banyak orang yang tidak terlalu mengikuti ajaran sistem ekonomi ini. Yang kedua, kurang literasi atau SDM ahli. Yang ketiga, keterbatasan produk keuangan syariah. Yang keempat, sulitnya dipraktikkan secara umum atau global. Lalu selanjutnya yang kelima adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan unsur-unsur antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengelola kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan individu atau swasta dengan kepentingan negara. Ciri-cirinya yaitu campur tangan pemerintah dan swasta. Yang kedua, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Yang ketiga, kebebasan berusaha untuk masyarakat. Yang keempat, perlindungan terhadap konsumen dan produsen. Yang kelima, adanya persaingan yang sehat. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kelebihannya yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan individu. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial.
Yang ketiga, stabilitas ekonomi lebih terjaga atau lebih aman. Yang keempat, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu birokrasi pemerintah bisa menghambat ekonomi. Yang kedua ada resiko korupsi dan salah kelola. Yang ketiga ada ketimpangan masih terjadi. Yang keempat tidak konsisten jika pemerintahan berganti atau berganti sistem pemerintahannya. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, di bawah penguasaan dan arahan negara. Ciri-cirinya dari sistem ekonomi demokrasi yang pertama yaitu kekuasaan ekonomi di tangan rakyat. Yang kedua, peran negara dalam mengatur perekonomian. Yang ketiga, koperasi sebagai soko guru ekonomi. Yang keempat, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, yaitu anti monopoli dan eksploitasi. Yang keenam, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, ada kelebihan dari sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu berlandaskan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua menjaga keseimbangan antara negara dan rakyat. Yang ketiga mendorong gotong royong dan kerjasama antar masyarakat dan atau antar individu. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama yaitu pelaksanaan belum konsisten. Dua, terlalu banyak intervensi. Yang ketiga yaitu ada korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Yang keempat atau kurangnya efisien dalam birokrasi ekonomi. Sekian presentasi tentang sistem ekonomi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami atau dimengerti. Saya Muhammad Izzi Ahmad Alsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.